Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auria Alvina Meklara Pusuha dengan nomor NIM 2051050010023. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Dimulai dari sejarah ilmu ekonomi makro Islam. Pada tahun 1777, abad ke-18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seseorang ahli ekonomi, Adam S. Smith, yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause, the Wealth of Nations. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Smith. Ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangannya menjadi teori ekonomi mikro. Di sisi lain, dari perkembangan ilmu ekonomi, Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara-negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Definisi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930, abad ke-20, melahirkan ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes dengan hukumnya yang terkenal dengan General Theory of Employment, Interest and Money, yang menjadi perkembangan ekonomi makro. Lalu, yang selanjutnya adalah perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua hal yang bertentangan secara konten. Singkatnya, ekonomi makro adalah ilmu yang memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan total. Sementara ekonomi mikro adalah studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Perbedaan antara teori ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah berdasarkan pada bagaimana para akar ekonomi menekankan tema pembahasannya. Berikut perbedaan keduanya, yakni yang pertama, aspek analisis dari menggunakan istilah mikro dengan makro sudah menjadi perbedaan dalam cangkupan atau ruang lingkup yang telah dipelajari. Ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil atau sempit. Sebaliknya, ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih luas. Oke, yang selanjutnya konsep dasar ekonomi makro dan mikro. Ilmu ekonomi memiliki konsep dan variabel yang begitu luas, bahkan mesti sudah menjadi dua dalam cabang ilmu ekonomi mikro dan makro. Namun, variabel-variabel yang dipelajari baik pada ekonomi mikro dan makro, konsep dasar yang menjadi titik perbedaan di antara keduanya. Ekonomi mikro fokus pada tiga konsep teori, yakni teori produksi, teori harga, dan teori distribusi. Sementara konsep dasar yang menjadi fokus bahasan dalam ekonomi makro meliputi keluaran, output, dan pendapatan, income, pengangguran, dan inflasi dan deflasi. Materi yang selanjutnya yakni masalah-masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama yakni masalah jangka pendek atau masalah stabilitas. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, triwulan ke triwulan, dan dari tahun ke tahun, agar terhindar dari tiga penyakit ini, yakni yang pertama inflasi, pengangguran, ketimpahan dalam neraca pembayaran. Yang selanjutnya yakni masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas, produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Tujuannya agar terhindar dari penyakit ini. Di atas hanya saja waktu panjang 5 atau 10 tahun, bahkan sampai 50 tahun yang kita bahas di sini adalah seperti penyakit stabilitas. Masalah kedua yang akan dibahas selanjutnya jika waktu memungkinkan.
Yang selanjutnya yakni konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariat, dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah yang berbahasa Arab, karena itu berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami, atau dengan kata lain yang harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lugawi supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahannya, karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan atau an-nudrat dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia. Nah, selanjutnya yakni perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama yakni rumah tangga, yang kedua produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat lembaga keuangan, yang kelima negara-negara lain. Kegiatan dari 5 kelompok pelaku ini diserta kaitkan dengan keempat pasar di atas. Akan dijelaskan perbedaan makro Islam dengan makro konvensional secara berikut. Yang pertama yakni kegiatan kelompok rumah tangga atau household. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa menerima penghasilan dari produsen, penjualan, tenaga kerja, mereka upah, dividen, dan menyewakan tanah hak yang mereka miliki. Tidak terlihat dalam ekonomi Islam, belanja konsumsi terlihat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Yang kedua yakni kegiatan kelompok perusahaan atau firm. Kelompok produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa memproduksi yang menjual barang-barang atau jasa, yaitu supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang dan jasa yang halal. Yang ketiga yakni kegiatan kelompok pemerintah, government. Pemerintah ini termasuk dalam bentuk bank sentral, melakukan kegiatan berupa menarik pajak langsung atau tidak langsung. Yang keempat yakni kegiatan kelompok negara-negara lain, ekspor atau impor, yakni menyediakan kebutuhan barang impor sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, barang impor terikat dengan status kehalalannya. Dan yang terakhir yakni kegiatan kelompok lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini mencakup semua bank-bank dan lembaga keuangan lainnya kecuali Bank Sentral atau Bank Indonesia. Kegiatan ini berupa menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga. Mungkin cukup ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.